Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Karlina dari 18 PAI 5 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 2. Adapun judul materinya yaitu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi di sini yaitu peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Dan yang kedua, menjelaskan ciri-ciri sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan contoh sikap sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini. Selanjutnya kita beralih ke materi. Nah, judulnya yaitu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sebelum kita melangkah ke lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya sifat wajib itu. Sifat wajib itu merupakan sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul merupakan orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan wahyu. Nah, selanjutnya ada 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu asidik. Sifat asidik merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki oleh Rasul. Asidik memiliki arti selalu benar dan atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepada ayahnya bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut dikemukakan dalam Quran surah Maryam ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabin Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an, sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Selanjutnya yang kedua adalah al-amanah. Sifat yang kedua adalah al-amanah yang berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Seperti pada peristiwa yang dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Isqala lahum ahuhum nuhu ala tattaqun inni lakum rasulun amin, yang artinya ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Seperti yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh termasuk orang yang amanah atau terpercaya. Yang ketiga yaitu at-tabligh. Sifat yang ketiga adalah at-tabligh yang berarti menyampaikan wahyu. Setiap rasul pasti akan menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang akan disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Sayyidina Ali berkata, "Demi Zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Allah." Selanjutnya yang keempat yaitu al-fatanah. Al-fatanah ini berarti Rasul mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mampu memerangi kaum yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajaknya untuk berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Nah, adapun ciri-ciri sidik, yang pertama yaitu berkata jujur atau sesuai fakta, yang kedua yaitu sejalan dengan ucapan, yang ketiga yaitu tepat janji, dan yang keempat yaitu mengikuti jejak keutamaan para nabi yang mencakup perbuatan, dan yang kelima yaitu tidak ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Yang keenam, memiliki keimanan kepada Allah, Rasulullah SAW, berinfak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji dan sabar. Dan yang terakhir yaitu memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri amanah. Adapun ciri-ciri amanah di sini yang pertama yaitu dapat menjaga rahasia. Yang kedua yaitu tidak suka menambah atau mengurangi cerita. Yang ketiga yaitu selalu berusaha untuk berkata jujur. Yang keempat,
selalu berusaha dengan maksimal atas sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dan yang kelima yaitu bukan pemberi harapan palsu. Adapun ciri-ciri yang ketiga yaitu ciri-ciri tablik. Yang pertama yaitu kesediaan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Yang kedua, selalu mengeluarkan kata-kata secara benar dan sopan. Dan yang ketiga yaitu Rasul juga tidak pernah menyinggung perasaan sahabatnya maupun orang lain saat perjuangan. Nah, adapun ciri-ciri yang keempat yaitu ciri-ciri fatana, yaitu ia dapat berpikir dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu contoh perilaku sidik, amanah, tablik, dan fatana. Nah, yang pertama yaitu contoh perilaku sidik, yaitu yang pertama jujur, yang kedua berlaku adil, dan yang ketiga yaitu berkata dan berbuat yang baik. Selanjutnya yaitu contoh sikap amanah. Yang pertama yaitu menjaga titipan, yaitu sebuah sikap jika seseorang sudah mempercayakan dan harus dapat menjaganya dengan baik sehingga dapat mewujudkan sikap yang bermoral. Yang kedua yaitu menjaga rahasia, yaitu sebuah sikap yang dapat menjaga rahasia pribadi keluarga sebagai perilaku dengan berkewajiban untuk mencegahnya agar tidak menceritakannya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu jangan menyalahgunakan posisi. Hal ini adalah sebuah sikap yang amanah yang harus dijaga sehingga harus menjaga apa yang sudah dipercayakan oleh orang kepada kita. Yang keempat yaitu memelihara semua nikmat. Hal ini adalah salah satu sikap amanah yang diberikan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan dan semua nikmat yang harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan adapun yang ketiga yaitu contoh perilaku tablik, yaitu jika kita dititipi amanat oleh orang lain, kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Jangan malah diselewengkan atau disalahgunakan. Karena jika kita malah menyelewengkan atau disalahgunakan, amanat tersebut, maka kita tidak dapat dikatakan memiliki sifat tablik. Dan adapun yang keempat yaitu contoh perilaku fatana. Yang pertama yaitu rajin belajar, yang kedua yaitu tidak bermalas-malasan, dan yang ketiga mampu memecahkan masalah dengan baik. Nah, itulah tadi hasil materi yang sempat saya paparkan mengenai sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.